Saya Rani dengan NIM 64230656. Saya Salkanisa dengan NIM 623068. Saya Imelda Suranti Menjuta dengan NIM 64230652. Saya Amelia Putipatiana dengan NIM 64230475. Saya Muhammad Ibu Sukma dengan NIM 64230655. Latar belakang, orang kaya sekalipun perlu melakukan investasi untuk mencegah aset mereka kehilangan nilai karena inflasi. Mereka yang bergantung pada gaji bulanan pasti akan lebih tertarik untuk berinvestasi. Dalam investasi, berlaku hukum bahwa semakin besar keuntungan yang ditawarkan, semakin besar risiko yang harus ditanggung investor. Investor mungkin mengalami kerugian, bahkan mungkin kehilangan seluruh modalnya. Salah satu bank yang menyediakan rekening khusus untuk pemain di Bursa Efek Indonesia adalah Bank Mandiri. Nasabah yang ingin melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia dapat menempatkan dana mereka di akun bank ini. Modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Pada dasarnya, pasar modal hampir sama dengan pasar lain. Untuk setiap pembeli yang berhasil, selalu ada penjual yang berhasil jika jumlah orang yang ingin membeli lebih banyak dibandingkan dengan orang yang ingin menjual. Harga akan semakin lebih tinggi, dan bila tidak seorang pun membeli dan banyak yang mau menjual, maka harga yang akan jatuh. Yang membedakan pasar modal dengan pasar yang lain adalah komoditas yang diperdagangkan. Instrumen pasar modal. Yang pertama, ada saham. Saham adalah salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Tidak hanya populer, saham adalah instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Yang kedua, obligasi atau surat utang. Selain efek saham yang diperdagangkan, investor dapat memilih obligasi sebagai instrumen investasi di pasar modal. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Yang ketiga, reksadana. Menurut pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah instrumen investasi di mana dana beberapa investor dikumpulkan dan dikelola oleh manajer. Investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Yang keempat, Exchange Trade Fund atau ETF. ETF adalah instrumen pasar modal keempat. Sederhananya, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dengan unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek dikenal sebagai ETF. Yang kelima, derivatif. Kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungan terkait dengan kinerja aset lain disebut derivatif. Underlying assets adalah istilah untuk aset tambahan ini. Ada juga surat berharga yang berbentuk derivatif. Surat berharga ini adalah turunan dari saham. Strategi investasi. Yang pertama, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah jenis analisis yang mengukur kinerja suatu saham dan arah harganya di masa depan dengan menggunakan data pergerakan harga sebelumnya. Analisis teknikal menggunakan indikator seperti grafik garis, grafik batang, dan grafik lain. Investor jangka pendek atau trader biasanya menggunakan analisis ini untuk bertransaksi saham dalam jangka waktu yang lebih singkat. Yang kedua, analisis fundamental. Investor yang ingin melakukan investasi saham jangka panjang menggunakan analisis fundamental yang mengukur kinerja keuangan, kondisi ekonomi, dan kondisi industri dan sektor terkait, serta ekonomi makro dan mikro. Analisis fundamental terdiri dari analisis top, down, dan bottom up. Berdasarkan hasil perhitungan payback period, maka dapat diketahui tingkat kelayakan investasi pada PT Bank Mandiri Persero Tbk selama 5 tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Pada tahun 2019, payback period sebesar 0,19. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,44. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,24.
2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 1,7 dan pada tahun 2023 payback period mengalami penurunan menjadi 0,43. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa payback period selama 5 tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2023 lebih pendek waktunya dari 1 tahun payback periodnya. Maka, usulan investasi dapat diterima. Investasi pada Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dan memiliki saham yang diperdagangkan di BI dan kode saham BMRI. Berikut ada beberapa aspek yang perlu dipahami mengenai investasi saham pada Bank Mandiri. Yang pertama, kode saham Bank Mandiri atau BMRI. Yang kedua, keuntungan dan investasi saham Bank Mandiri. Yang ketiga, risiko investasi saham Bank Mandiri. Dan keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Dan selanjutnya, kelebihan dan kekurangan investasi saham pada Bank Mandiri. Kelebihan yang pertama, diversifikasi portofolio. Bank Mandiri menawarkan berbagai jenis produk investasi. Yang kedua, kemudian akses sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. Yang ketiga, bunga dan dividen beberapa produk investasi di Bank Mandiri. Yang keempat, analisis pasar. Bank Mandiri memiliki tim riset dan analisis pasar. Kekurangannya, yang pertama, di pasar modal, kapitalisasi pasar Bank Mandiri masih di bawah BRI. Yang kedua, persaingan di industri perbankan, persaingan di sektor perbankan semakin ketat. Yang ketiga, kurangnya fitur inovatif. Dan yang keempat, pengaruh kebijakan pemerintah sebagai bank. Identifikasi risiko. Laporan keuangan pada Bank Mandiri dapat menunjukkan tingkat risiko keuangan atau prediksi kebangkrutan perusahaan. Kebangkrutan tersebut dapat diketahui dengan menghitung rasio-rasio keuangan sehingga dapat diukur sehat atau tidaknya perusahaan tersebut. Untuk mendeteksi suatu perusahaan apakah dalam kondisi kebangkrutan atau tidak, dapat menggunakan analisis Zikor yang dikembangkan oleh Prof. Edal Akman. Sebagai suatu perusahaan perlu mengetahui tingkat risiko keuangan agar dapat beroperasi secara optimal. Salah satu faktor yang harus diperhatikan perusahaan dalam bertahan hidup adalah laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui risiko keuangan PT Bank Mandiri. Cara membeli saham Bank Mandiri menggunakan akun POMS. Pertama, download aplikasi POMS Play Store atau App Store. Kedua, buat akun POMS terlebih dahulu. 3. Masuk akun POMS dengan mengisi kode, password, dan sandi. Keempat, buka bagian Prostox. Kelima, klik di bagian search, ketik BMRI. Setelah itu, buka saham BMRI. Ketujuh, klik di bagian quantity, 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Masukkan jumlah saham yang ingin dibeli. Kedelapan, tentukan harga yang diinginkan atau membeli dengan harga sesuai harga pada saat itu. 9. Ketik buy jika sudah yakin untuk membeli. 10. Klik bagian order status. 11. Klik bagian portofolio untuk melihat daftar saham yang dimiliki. Kinerja saham Bank Mandiri pada tahun 2023. Pada tahun 2023, kinerja saham Bank Mandiri atau BMRI mencatat hasil yang cukup positif. Beberapa faktor mempengaruhi kinerja saham Bank Mandiri pada tahun tersebut meliputi laporan keuangan yang solid, kondisi pasar yang mendukung, serta keputusan kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Berikut adalah beberapa poin utama yang menggambarkan kinerja saham Bank Mandiri pada tahun 2023. Yang pertama, kinerja keuangan yang stabil. Yang kedua, saham Bank Mandiri di pasar modal. Yang ketiga, pertumbuhan yang didorong digitalisasi. Dan keempat, dividen dan keputusan RJPS. Dan yang kelima, risiko dan tantangan. Rekomendasi, dengan total transaksi sebesar 13,545 triliun, termasuk transaksi perdagangan sebesar 533 triliun, dan bank garansi sebesar 94,3 miliar, Livin dari Bank Mandiri menawarkan pengalaman pelanggan yang sebanding dengan layanan cabang dalam genggaman tangan yang dipersonalisasi untuk pelanggan retail. Sementara Kopra menawarkan layanan akses digital tunggal untuk pelanggan besar. Jika dibandingkan dengan pada data tahun 2019, Bank Mandiri berada di posisi kedua untuk pengendalian biaya operasional dan pendapatan bunga bersih tahun 2021. Di belakang BRI dan BNI. Ini menunjukkan hasil efisiensi biaya yang cukup baik untuk aktivitas operasional, layanan, pemasaran, dan penjualan. Kesimpulannya adalah analisis instrumen, pasar modal, dan investasi pada Bank Mandiri menegaskan bahwa investasi merupakan
langkah strategi untuk melindungi nilai aset dari dampak inflasi sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Bank Mandiri sebagai salah satu institusi perbankan terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai instrumen investasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Stabilitas keuangan yang ditunjukkan oleh Bank Mandiri ditambah dengan inovasi digital seperti layanan Livin dan Kopra menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Namun, investasi melalui Bank Mandiri juga tidak terlepas dari resiko, seperti fluktuasi pasar dan persaingan dalam sektor perbankan yang semakin kompetitif.